Haleluya, salam sejahtera bagi umat-umat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun berada, mungkin masih dalam perjalanan, mungkin sudah ada di rumah berkumpul dengan keluarga, atau mungkin masih menyelesaikan setiap tugas-tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Tapi ada kesempatan bagi kita malam hari ini untuk kita dengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Malam ini Engkau datang kepada kami dengan firman-Mu. Firman-Mu yang melatih kami, firman-Mu yang mengajari kami, untuk kami belajar dan terus belajar, supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah tanah hati kami, berkatilah pendengaran kami, dan tolonglah kami sampai kepada melakukan firman Tuhan. Terpuji namamu, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput, kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Ia seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Tema renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini, bangunan rohani. Seseorang yang akan membangun rumah tentunya akan memilih seseorang yang ahli dalam membangun, memperhatikan dasar dari pondasi rumah bangunan yang akan dibangun. Karena hal itu akan mempengaruhi kuatnya bangunan tersebut. Jika seorang pemilik ingin membangun rumah yang minimalis atau yang mewah, maka dia akan mempercayakan kepada yang ahlinya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 20, di sana dikatakan bahwa Paulus menggunakan pemakaian lukisan
ya, lukisan perbandingan jemaat yang ada di Korintus, bahwa perlu kita membangun kerohanian kita ini. Paulus tidak menitik beratkan pada sebuah dasar lain, tetapi dengan jelas dia sudah menuliskan dasar itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi tidak bisa ditawar, ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ia mengingatkan jemaat Korintus untuk memperhatikan bangunan rohaninya harus dibangun di atas Yesus Kristus. Jadi untuk itu, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membangun? Dalam ayat yang 10, yang pertama yang harus diperhatikan perlunya orang yang ahli dalam membangun. Ya, perlu orang yang ahli dalam membangun yang pertama. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, ada tukang bangunan, maksudnya yang membangun. Ada yang membangun, yaitu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana ini, dia adalah orang yang akan membangun segala sesuatunya dengan akal budi. Dia akan bertindak hati-hati. Tetapi kalau orang yang tidak bijaksana, dia tidak mempertimbangkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembangunan. Yang berikutnya adalah orang yang bodoh. Siapakah orang yang bodoh itu? Orang yang merusak apa yang dibangun oleh dirinya sendiri. Tentunya kita tidak ada di sini, ya. Jika Yesus yang menjadi ahli dalam bangunan, maka semuanya terukur. Jika Yesus yang menjadi ahli dalam bangunan, maka semuanya terarah. Bangunan itu kuat, bangunan itu kokoh, sehingga dikatakan seorang ahli bangunan, dia memiliki rancangan-rancangan atas apa yang akan dibangun dengan jelas, dengan pasti. Dia paham seperti apa yang akan dibangun. Oleh karena itu, jangan pakai rancangan lain. Karena ahli bangunan punya standarnya sendiri dalam hal membangun. Apa standar untuk membangun kerohanian kita? Hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi biarlah kita terus belajar kepada Yesus, sang ahli bangunan itu. Yang kedua, apa yang perlu diperhatikan dalam hal membangun dalam ayat yang ke-12? Entahlah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami. Apa yang kita lihat? Yang kedua, membangun dengan bahan yang berkualitas. Tadi kita baca ada emas, ada perak, ada kayu kering, ada batu permata. Sebagai sesuatu, apa yang sebagai sesuatu yang berharga di dalam kita? Emas, perak, batu permata sebagai sesuatu yang berharga, ya, dilambangkan sebagai hal-hal yang nilai kerohaniannya tinggi, bernilai. Tetapi kayu, rumput kering, jerami, meski melekat, tidak tahan uji. Firman Tuhan katakan, tadi kita sudah baca, ya. Meski melekat, tidak gampang uji. Kenapa? Karena mudah terbakar. Jadi, biarlah kita sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau membangun kerohanian kita
dengan ahli bangunan itu. Supaya kerohanian kita terbangun. Dasarnya siapa? Yesus Kristus. Ahlinya siapa? Yesus Kristus. Kita ini perlu dibentuk. Kita ini adalah bangunannya Allah, dan bangunan rohani yang ada pada kita itu harus dibangun oleh sang ahlinya. Ya, kalau dibangun tentunya bukan sesuatu yang enak, ya, bukan sesuatu yang mudah. Apabila kita memperhatikan seseorang yang sedang membangun, maka setelah finishing ada hal-hal saja yang perlu dipoles-poles untuk terlihat menjadi bangunan yang baik, bangunan yang indah. Maka yang perlu kita perhatikan untuk kita membangun rohani adalah harus ada ahli bangunannya. Siapa dia? Yesus. Yang kedua, harus memiliki bahan yang berkualitas. Bahan yang berkualitas itu dikatakan emas, perak, batu, permata. Nilainya tinggi. Efesus pasal 2 ayat yang ke-20, Yesus adalah batu penjuru. Jadi, kenapa kita harus membangun bangunan rohani kita? Karena firman Tuhan katakan, satu kali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Mungkin sekarang tidak terlihat, ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan mungkin tidak terlihat, tetapi Tuhan mencatat, Tuhan mengetahui setiap hal yang kita lakukan. Ketika kita melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan-pelayanan kita, biarlah kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita ingin dilihat, bukan karena kita ingin mencari pujian. Percayalah, firman Tuhan katakan, satu kali kelak masing-masing kita, apa yang kita lakukan akan nampak. Di sini dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka ia akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, bait Allah itu adalah kamu. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat, menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Puji Tuhan, ya. Jadi biarlah kepada kita pada saat malam hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita. Biarlah kita mau menjadi orang-orang yang membangun kerohanian kita dengan benar, yaitu sang ahlinya adalah Yesus Kristus sendiri sebagai dasar, dan juga kita mau menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Kita mengisi setiap hal yang dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang bernilai tinggi, bukan yang gampang terbakar. Karena satu kali kelak semuanya akan nampak, dan semuanya itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang 23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saya dan saudara adalah milik Kristus. Jadi pegang itu terus dalam kehidupan kita. Saya adalah milik Kristus, maka saya harus menunjukkan apa yang Kristus mau dalam kehidupan saya. Terus bangun kerohanian kita. Jangan menjadi lemah, tapi terus terbangun. Sekalipun sulit, tapi kita mau terus terbangun di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan tolong kami sedang terus ada dalam pembangunan rohani itu. Biarlah kami mengizinkan Tuhanlah yang menjadi ahli dalam membangun kehidupan kami. Biarlah Tuhan, sekalipun sakit mungkin terbangun bangunan-bangunan, tapi kami mau melihat hal yang indah bersama dengan Tuhan. Bahkan biarlah kami meletakkan
dasar bangunan kami di dalam Yesus Kristus. Kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Kami menggunakan bahan-bahan yang bernilai tinggi. Kami tidak mencari proses yang mudah, tetapi kami mau mengerjakannya Tuhan. Kami mau melakukannya. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang tahan uji bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.